Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yuk kita lanjutkan lagi latihan TIU CPNS-nya yang ketiga ya. 5 buah soal yang sudah saya bagikan di video yang sebelumnya, yaitu yang kedua. Dengan harapan teman-teman sudah berlatih terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum mencoba, silakan coba terlebih dahulu ya. Kelima soal itu adalah ini. 2 soal pertama. Dua soal berikutnya. Dan ini soal terakhir yang kita bahas di video kali ini. Hentikan videonya sebentar dan coba terlebih dahulu ya sebelum melihat pembahasannya. Nanti di akhir video saya juga berikan 5 buah soal untuk teman-teman berlatih lagi yang pembahasannya akan saya bikin di video episode berikutnya. Sekarang saya akan bahasnya. Saya mulai dari soal pertama atau nomor 12. Tidak semua orang pergi ke pasar untuk berbelanja. Tidak semuanya untuk berbelanja. Berarti kalau orang pergi ke pasar, tidak semuanya berbelanja. Artinya belum tentu berbelanja. Hari ini Andre pergi ke pasar, berarti belum tentu berbelanja. Hari ini Andre berbelanja, nggak boleh, kita nggak tahu, belum tentu belanja. Termasuk yang B, Andre tidak berbelanja, kita nggak tahu. C, Andre bekerja di pasar, kita nggak tahu. D, hari ini Andre belum tentu belanja, inilah yang benar. Lanjut nomor 2. Atau nomor 13, soal kedua ya. 0,875 dikali 824 ditambah 42,5% kali 240 berapa? Ingat perkalian harus didahulukan. Nah kita dahulukan, ini kita kaliin dulu. 0,875 dikali 824. 0,875 itu 875 per 1000 ya. Dikali 824. Kita kaliin. Masalahnya angkanya terlalu besar kalau mengalikan itu ya. Bisa nggak kita perkecil? Kita lihat, ini kira-kira bisa dibagi berapa? Nah, ini perhatikan. Bisa dibagi 25 ya. 875 coba kita bagi 25. 875 itu kita pecah aja. 800 tambah 75. 75 bagi 25 tuh hasilnya 3, kan enak tuh. 800 bagi 25 berapa? Sekarang kita cek. 25 itu kalau kali 4 hasilnya kan 100. Berarti kalau kali 8 itu pasti 2 kalinya, berarti 200. Berarti kalau 2 kalinya 8 yaitu 16, berarti 2 kalinya 200, berarti 400. 2 kali 16 itu 32 ya. Berarti 2 kalinya 400 itu 800. Nah ini, berarti 800 dibagi 25 itu hasilnya 32. Dan nanti ditambah. Berarti hasil bagi 875 dengan 25 adalah 35. Nah gitu. Ini 35. Sekarang yang bawah. 1000 dibagi 25. Saya hapus dulu ya. Nah ini tadi. 100 kalau dibagi 25 itu hasilnya 4. Berarti 1000 ada 01 bagi 25 hasilnya 40. Oh, berarti di sini 40. Nah, kan lebih enak ya. Ini saya hapus saja. Selanjutnya perkecil lagi bisa nggak? Oh, bisa ini. Bisa dibagi 5. Ini 7. 40 bagi 5 ini 8. Berarti kalau saya tulis ulang ini 7 per 8 dikali 8, 24. Kan angkanya lebih kecil ya. Dan ini bisa dibagi 8. Ini 1, 8 bagi 8 itu 1, 2 bagi 8 itu nggak bisa. Berarti harus 24 langsung. Tapi 2 bagi 8 nggak bisa tuh harus 0, nanti jadi 24. 24 bagi 8 itu 3. 103 dikali 7. 21 simpan 2, 0 tambah 2, 2, 7. Berarti 721.
Ini hasil kalinya itu 721. Nah, sekarang kita cari yang sini. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang kita kaliin 42,5% per 100 kali 240. Ini kalau kita kaliin angkanya mungkin terlalu besar. Berarti bisa nggak perkecil? Mungkin kayak tadi, tapi boleh juga ini supaya bukan pecahan gimana? Sorry, supaya bukan desimal, bukan koma gimana caranya? Oh, kita kali sesuatu. Kali 2 deh. Berarti bawah juga kali 2. Nah, ini boleh karena 2 per 2 itu nilainya 1. Apapun dikali 1 kan hasilnya kan tetap nggak berubah. Itu hanya tekniknya. Nah, berarti kali 2 per 2 atau 1 itu tadi ya. Kalau gitu 2 ini dikali 4, 2,5. Berapa? 85 ya. 100 kali 2, 200. Tapi masalahnya kalau membagi 100 itu kan enak. Berarti nggak usah kali 100. Kalau gitu 2 ini dengan 240. Nah, itu dibagi ya. Ini dibagi nih. Karena ini di atas, ini di bawah. Ini bagi 1, ini berarti 120. Berarti hasilnya 85 per 100 dikali 120. Ini bisa kita coret ya. 85 kali 12. Atau kalau mau perkecil boleh juga sih. Ini bisa bagi 5. Sorry, bagi 2. Ini 5. Bagi 2 ini 6. 85 bisa dibagi 5. 8 bagi 5 itu 1. Sisa 3 ya. Nanti jadi 35 bagi 5. 7 dikali 6 yang sini. 17 kali 6. 42 simpan 4, 6 tambah 4, 10. Berarti yang ini hasilnya 102. Dan nanti ditambah. Kita tambah. 328. 823 yang D. Kita ke soal berikutnya, nomor 14. Suatu barang dijual dengan harga 360.000, diperoleh labanya 20%. Harga jual barang ini agar diperoleh laba 40% berapa? Ingat, harga awal itu berarti beli itu selalu 100%. Selalu itu. Ada untung atau laba 20%. Kalau ada untung berarti jualnya lebih mahal, angkanya lebih besar. Berarti ditambah. Harga jualnya ini ditambah berarti. Semula 100% ada tambahan 20% karena ada untung. Berarti 120%. Berarti ini harga jual 120% itu setara dengan 360.000. Pertanyaannya harga jual kalau labanya 40% berarti ini harga jual 140% itu setara dengan berapa? Nah, kalau kita tulis harga jual 120% setara dengan 360.000. Pertanyaannya, harga jual 140% itu setara dengan berapa? Misalnya X. Ini jelas perbandingan senilai ya. Senilai itu bisa kali silang. Di video sebelumnya sudah saya bahas. Kali silang itu seperti ini. Ini kali sana sama dengan ini kali sana. Nanti ketemu X-nya. Atau cara yang lebih enak, kalau senilai, kita lihat aja ini ke sini kali berapa? 120 kali 3, kan 360. Kalau gitu ini ke sini pasti kali 3. 140 kali 3. 14 kali 3 dulu. 4 kali 3 itu 12. Simpan 1. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Ada 01 ini berarti 420 dalam ribuan. Berarti 420.000 yang B. 15. Pak Barokah menyumbangkan 1/5 keuntungan usahanya ke panti asuhan. Kemudian 1/4 dari sisanya digunakan untuk keperluan keluarga. Jika masih tersisa uang 18 juta, keuntungan usaha Pak Barokah itu berapa? Seperti ini, pecahan seperti ini lebih baik dimisalkan gini. Pak Barokah tuh menyumbangkan 1/5 keuntungan.
1/5 dari keuntungan. Untungnya kita misalkan. Untungnya, karena tadi 1/5 berarti kita misalkan 5X itu untungnya. Berarti disumbangkan ke panti asuhan ini, itu 1/5-nya berarti 1X. 1/4 dari sisanya, berarti sisanya kita cari sisa dari sumbangannya, itu tinggal 4X. Karena 5X disumbangkan 1X, berarti sisanya 4X. Ternyata sisa 4X ini 1/4 dari sisa untuk keluarga, berarti ini 1/4-nya, 1/4 dari 4X. Ini untuk keluarga. 1/4-nya 4X itu berarti 1X. Ternyata masih tersisa 18 juta. Nah, berarti sisanya ini 3X dong. 4X, ini 1X untuk keluarga, berarti sisanya 3X ya. Ternyata itu setara dengan 18 juta. Berarti berapa X-nya? Kan ketemu. X-nya 6 juta. Pertanyaannya keuntungan. Keuntungan berarti ini 5X. Nah, X-nya diganti 6. Berarti ini sama dengan 5 kali 6, 30 juta. Inilah keuntungannya yang B. Kita ke soal yang terakhir di video yang hari ini ya. Di video yang sekarang maksudnya ya. Terdapat 3 bilangan. Jika masing-masing bilangan ditambahkan ke rata-rata 2 bilangan lainnya, diperoleh bilangan 7, 8, 9. Rata-rata dari 3 bilangan ini adalah, bilangannya kita nggak tahu. Misalkan aja bilangannya itu A, B, C. Jika masing-masing, artinya setiap ini, ditambahkan ke rata-rata 2 lainnya, artinya A ini tambahkan ke rata-rata ini. Berikutnya B ini ditambahkan ke rata-rata ini. Berikutnya C ditambahkan ke rata-rata 2 lainnya, gitu maksudnya. Diperoleh angka 7, 8, 9. Yuk kita mulai. Masing-masing bilangan, misalnya A, ditambahkan ke rata-rata 2 bilangan lainnya, berarti tambahkan ke rata-rata ini. A ditambahkan ke rata-rata B dan C. Rata-rata itu jumlah dibagi banyak, nah itu 2 bilangan, gini. Diperoleh 7. Itu tadi kita pakai A. B juga sama perlakuannya, karena ini masing-masing. Setelah A berarti B, lanjut C gitu. B ditambahkan ke rata-rata 2 lainnya. Berarti A sama C bagi 2, gini ya. Hasilnya 8. C juga sama perlakuannya. Tambahkan dengan rata-rata 2 lainnya. Hasilnya 9. Pertanyaannya rata-rata dari 3 bilangan ini, rata-rata dari sini. Rata-rata itu jumlah dibagi banyak. Nah, ini 3 bilangan. Nah, ini yang ditanyain. Dah, berarti kuncinya itu menemukan ini, A tambah B tambah C dari yang diketahui ini. Gimana caranya? Perhatikan ini identik ya. Gitu juga ini kan identik. Dan ini juga identik itu, koefisiennya semuanya 1, sama. Nah, karena identik semua itu pasti bisa dioperasikan ini, langsung ditambah aja. Perhatikan, A ditambah dengan A per 2. A per 2. A per 2 itu sama aja dengan setengah A. Setengah A berarti 1A. Ditambah A ini berarti 2A. B sama. Ini setengah B. Ini setengah B berarti 1B. Dengan 1B ini berarti 2B. C setengah C, ini setengah C, 1C, dengan 1C ini berarti 2C. Tadi ditambah berarti ini juga kita tambah. 15 sama 9, 24. Kita mau cari A tambah B tambah C, berarti ini harus dibagi 2. Nah, pertanyaannya kan ini. Berarti yang ini diganti dengan 12. Dibagi 3. Inilah hasilnya. 4 itu rataannya yang A. Oke, gimana pekerjaan kalian, sudah benar atau belum? Bagi yang masih salah, lihat lagi di mana letak kesalahannya. Kemudian
coba lagi kerjakan tapi nggak usah lihat pembahasannya, sudah bisa atau belum. Caranya seperti itu. Untuk video yang akan datang, saya akan membahas 5 buah soal berikut. Ini 2 pertama. Silakan teman-teman kerjain dulu ya untuk latihan ya. Ini 2 soal berikutnya. Dan ini soal yang terakhir untuk video episode setelah ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika menurut teman-teman ini bisa bermanfaat buat orang lain, share ke sebanyak mungkin orang lain ya, ke teman, ke relasi, ke siapapun. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.